Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapriyadi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb Al-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bersama saya Muhsin Bintang. Saat ini kita mengikuti Tausiah Ramadan, program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Tausiah Ramadan hari ini, edisi Minggu 16 Maret 2025, bertemakan Ramadan Bulan Tarbiyah dan Peningkatan Diri. Pada kesempatan ini hadir penceramah kita, yaitu Ustadz Syarifuddin, SPD, MPD. Untuk hari ini akan membawakan topik yaitu Ramadan Bulan Tarbiyah dan Peningkatan Diri. Dipersilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Tausiah selama minimal 25 menit, maksimal 35 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ahayyukum tahiyatan thayyibatan ukhuwah islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sore Radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berlimpah Allah masih berikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Tidak terasa sudah hampir setengah bulan Ramadan kita lalui, dan sekarang kita masih kuat. Itu berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih juga nikmat iman dan Islam. Ini patut kita syukuri, karena tanpa iman dan Islam kita tidak dapat menjalankan segala aktivitas ibadah sebagaimana yang telah Allah perintahkan dan Rasulnya, yaitu ibadah di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Karena kita ketahui bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang penuh keutamaan dan fadilah. Pada bulan ini syaitan dibelenggu, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Dalamnya ada sebuah malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di dalamnya ada berbagai ibadah, baik wajib maupun sunnah. Semoga kita adalah bagian yang mendapatkan fadilah-fadilah ini. Dan semoga kita bukan termasuk yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka berarti dia telah terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Hadirin jamaah sidang Radio RRI Aceh Singkil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah dan bulan peningkatan. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah atau disebut dengan Syahrul Tarbiyah, yakni disebut dengan bulan pendidikan. Kita ketahui dalam bulan ini kita umat Islam dididik dan dibiasakan banyak hal kebaikan. Tujuan pendidikan dalam puasa ini adalah untuk kebaikan hamba, agar menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Sudah barang tentu takwa yang diharapkan adalah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana firman Allah juga dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah Radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memahami beberapa ayat tersebut. Ini adalah menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut merintahkan kita untuk mencapai derajat takwa.
Takwa yang sebenar-benarnya takwa yaitulah mentaati perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Takwa dalam keadaan sendiri maupun bersama orang banyak. Bukan hanya sendiri saja kita. Bukan dalam keadaan banyak saja kita bertakwa kepada Allah. Tapi dalam keadaan sendiri pun, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Hadirin jamaah radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi insan yang bertakwa yang sebenar-benarnya ini dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bentuk diri kita di bulan suci Ramadan ini yang disebut dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Yang pertama adalah mentarbiyahkan seluruh anggota tubuh kita. Jasad, tarbiyatul jasad adalah mentarbiyahkan jasad kita. Yang pertama adalah lisan kita. Bagaimana kita mendidik lisan kita untuk selalu berkata yang baik, selalu tidak menceritakan orang lain, selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, selalu mengucapkan kata-kata yang baik di bulan suci Ramadan. Karena pembiasaan pendidikan ini harus dibekali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya teori saja, tapi benar-benar kita biasakan di bulan suci Ramadan. Inilah kebiasaan, inilah pendidikan yang sebenarnya. Mungkin di bulan sebelum-belumnya kita terbiasa berbohong. Walaupun kita anggap berbohong itu adalah dosa kecil, tapi jangan pernah mensepelekan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itulah yang akan berakibat fatal menjadi dosa-dosa besar. Itu perlu diingat dan dicatat. Dan perlu juga kita was-was lisan kita. Karena lisan ini sangat berbahaya. Terutama bagi kita ibu-ibu kaum hawa. Jauhilah segala bentuk perkumpulan-perkumpulan yang tidak bermanfaat. Karena mengapa? Karena ini akan menimbulkan sebuah fitnah. Kita coba berbicara, awalnya bicara tentang diri kita. Ternyata setelah 5 menit, 10 menit tidak asik kita berbicara tentang diri kita. Kita coba berbicara tentang orang lain. Kita bicara si fulan. Mengapa si fulan sudah memiliki mobil padahal suaminya baru saja terangkat menjadi seorang PNS. Misalnya begitu. Mengapa dia memiliki rumah yang mewah? Mengapa dia memiliki mobil baru? Kita sudah cemas dengan keadaan orang lain dan kita menceritakan hal-hal yang bukan seharusnya kita ceritakan. Kayak dari itu. Dengan momentum bulan suci Ramadan ini, kita bisa melatih lisan kita, perkataan kita. Yang kedua, mungkin kita bisa melatih mata kita. Kita harus bisa melihat hal-hal yang positif, menjauhi hal-hal yang negatif, hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan itu dihilangkan. Ini dengan pendidikan atau tarbiyah ini akan menguatkan kita. Selain kita mendidik jasad kita, yang kedua adalah tarbiyah akidah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid ini penting karena ibadah puasa merupakan ibadah yang paling Allah perintahkan. Bagaimana caranya kita
meyakinkan, mengesahkan Allah dan beribadah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan itu. Karena dengan ibadah dan kekhusyukan ini dapat melatih diri kita untuk benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Yang ketiga adalah tarbiyah istiqomah dalam beribadah. Ini tarbiyah istiqomah dalam beribadah di sini adalah dalam Ramadan ini kita dididik untuk istiqomah dalam beribadah, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Bagi contoh misalnya adalah ibadah puasa, kita lakukan terus-menerus setiap hari tanpa ada libur, kecuali ada yang ujur. Juga sholat fardu serta sholat tarawih yang kita lakukan setiap malam secara berjamaah. Juga dalam bulan Ramadan ini kita rutinkan membaca Al-Quran, baik setelah sholat tarawih, sebelum sahur maupun setelah sholat subuh. Ini merupakan pembiasaan istiqomah. Karena pada hakikatnya istiqomah adalah ibadah. Itu dilakukan secara kontinu. Oleh karenanya hendaknya kita menjaga nilai istiqomah pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai semangat hanya di awal saja, namun setelah itu tidak bersemangat lagi. Maka betul-betul kita di sini dilatih, dididik keistiqomahan kita dalam beribadah. Yang keempat adalah tarbiyah berakhlakul karimah. Jadi 1 bulan ini kita dididik untuk berakhlak yang baik. Jadi akhlak mazmumah itu yang tidak baik itu tidak perlu kita tampilkan di bulan suci ini. Puasa itu sejatinya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja jemaah. Dan juga menahan syahwat, tidak berhubungan dengan suami istri. Namun puasa juga menahan semua anggota badan ikut berpuasa. Mata ikut berpuasa dari melihat hal-hal yang dilarang. Telinga ikut berpuasa dari mendengar hal-hal yang tidak baik. Lisan juga berpuasa dari perkataan keji dan kotor serta perkataan dusta. Begitupun juga tangan dan kaki ikut berpuasa dengan menggunakan hanya untuk kebaikan. Hati pun diarahkan untuk tunduk serta menghilangkan dari penyakit-penyakit yang mengotorinya seperti takabur, riya, hasad, pemarah dan penyakit hati lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah, maka dengan puasa yang demikian ini kita akan dididik dan dibiasakan berakhlak yang baik seperti jujur, sabar, qanaah, tidak mudah marah, tawadu, tidak mudah dengki, membantu orang lain dan sebagainya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ketika seorang memancing amarah kita, maka kita harus mengatakan kita sedang berpuasa. Sungguhnya aku sedang berpuasa. Itu artinya apa? Itu salah satu pengendalian diri kita untuk menahan emosi amarah kita selama di bulan suci Ramadan. Karena pada hakikatnya kita dididik untuk menjadikan diri kita berakhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang selanjutnya adalah tarbiyah dalam hal tepat waktu. Nah, ini juga penting dalam Islam. Al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Juga dalam ibadah bulan Ramadan ini ada nilai pendidikan untuk membiasakan tepat waktu. Agar apa? Agar supaya kita konsisten dalam melaksanakan suatu ibadah. Mulai dari ketika sahur pun ada batasan, itu tidak boleh makan dan minum.
lagi yaitu pada terbit fajar. Sampai itu juga pada bulan Ramadan ini selalu berusaha untuk mengikuti jamaah, sholat fardu dan juga sholat sunnah tarawih. Yang kesemuanya itu sudah terjadwal sesuai waktunya. Maka ketika membiasakan diri ini untuk tepat waktu, insya Allah akan menginternalisasikan dalam diri kita tersebut. Jadi membiasakan, mendidik kita untuk selalu tepat waktu. Sehingga nanti di luar bulan suci Ramadan, kita terbiasa beribadah itu tepat pada waktunya. Karena ibadah yang sebaik-baiknya itu kata Rasul adalah ibadah yang pas pada waktunya, tepat pada waktunya. Ketika azan berkumandang, tinggalkan segala aktivitas seluruhnya. Mari sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mencapai apa? Hayya 'alal falah, mencapai kemenangan. Mari mencapai kemenangan. Mari kita sholat untuk mencapai sebuah kemenangan. Tinggalkan segala aktivitas. Membiasakan itu di bulan suci Ramadan. Mendidik itu untuk tepat waktu dalam sebuah ibadah. Ini sangat butuh sebuah kebiasaan yang harus dilatih. Yaitu tepatnya di bulan suci Ramadan inilah bulan tarbiyah. Bulan melatih seorang untuk membiasakan tepat waktu dalam beribadah. Yang selanjutnya adalah tarbiyah untuk menuntut ilmu. Nilai pendidikan lain dalam bulan suci Ramadan ini adalah menuntut ilmu. Hampir setiap masjid ada kajian singkat menjelang atau setelah sholat tarawih, kajian ba'da subuh dan lain sebagainya. Bahkan juga kita ketahui di sekolah-sekolah sudah diadakan yang namanya kegiatan-kegiatan dinul Islam. Ini juga penting karena bulan Ramadan tidak menghentikan pendidikan bagi kita, tidak menghentikan kita untuk menuntut ilmu. Bahkan kita dianjurkan untuk terus menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah, sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Bukan hanya sekedar bulan pendidikan, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita tadi. Mulai dari cara kita beribadah tepat waktu, bagaimana kita menjaga akhlakul karimah kita, bagaimana kita bisa menjaga jasad kita, tubuh kita ini untuk selalu tetap berpuasa. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi kita juga bisa menahan semua hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore yang berbahagia ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat, terutama bagi diri saya dan seluruh jamaah pendengar radio RRI pada sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap selalu memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita agar kita selalu kuat menjalankan ibadah puasa ini. Dan kita doakan juga bagi saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, berbaring di rumah sakit, untuk diberikan selalu kekuatan oleh Allah, diberikan kesembuhan, dan berikan kemudahan segala urusannya bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan apapun itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini sebagaimana apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW, bahwasannya ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan Allah lipat gandakan. Yang ibadah sunnah mungkin bernilai jadi ibadah wajib, dan wajib akan ditingkatkan lagi derajat nilai pahalanya. Tapi kesemuanya itu kembali kepada niat kita. Mari kita ibadah itu bukan karena mengejar pahala saja,
tetapi benar-benar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam hal ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini kata Allah itu sangat berbeda. Dalam hadis qudsi juga Allah jelaskan bahwa kalau ibadah haji, umrah, dan lain sebagainya itu kita lakukan untuk diri kita. Tetapi kalau ibadah puasa ini hanya untuk Allah. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak akan tahu kita sedang berpuasa. Dari itu, marilah sama-sama kita menjaga ibadah puasa kita supaya ibadah puasa kita ini benar-benar bernilai puas, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebagaimana yang dikatakan Rasul, kebanyakan umatku nanti yang berpuasa hanya sekedar mereka menahan lapar dan haus saja, tapi tidak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu jamaah sidang radio RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan pendidikan dan peningkatan amal ibadah kita. Mari kita jaga benar-benar ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nanti dapat konsisten dan istiqomah sampai akhir Ramadan, dan kita nanti mencapai sebuah kemenangan, yaitu di akhir, yaitu dinan fitri, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua dan kekuatan iman dan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya yang sudah disampaikan. Pendengar RRI, demikian tausiah Ramadan, program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025, edisi Minggu 16 Maret 2025, yang disampaikan oleh Ustadz Syarifuddin SPDI MPD. Terima kasih Ustadz yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan pada hari ini. Akhir kata, saya Muksin Bintang dari studio RRI SP Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM MKes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa.
Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB, tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.